Baiklah, selanjutnya setelah kemarin kita membuat peta administrasi, selanjutnya kita akan membuat peta tata lahan yang dari peta administrasi aja. Tinggal melanjutkan, jadi kita ubah dari mode layout menjadi mode peta biasa. Kemudian kita uncheck list untuk data-data yang tidak kita perlukan seperti seperti batas kecamatan, batas kabupaten, dan titik kecamatan. Untuk itu kita hilangkan terlebih dahulu dan juga layer kawasannya juga kita hilangkan dan kita akan kembali ke peta dasar. Selanjutnya kita akan membuat shapefile baru. Seperti biasa kita klik katalog, kemudian kita klik kanan di SHP, kita klik new dan shapefile. Kemudian kita beri nama untuk shapefile yang terbaru ini. Kita beri nama Jalan Nasional. Selanjutnya kita pilih yang polyline karena jalan itu termasuk simbol garis. Kemudian kita seperti biasa mengatur koordinatnya menjadi WGS 1984. Kemudian kita klik OK. Nah, kemudian sudah terbuat layer baru. Dan selanjutnya kita akan mendigitasi. Langkah selanjutnya yaitu kita start editing terlebih dahulu. Kita start editing. Kemudian kita pilih yang jalan nasional. Kita klik OK. Selanjutnya kita akan membuka create features. Jika di sebelah kanan layer tidak ada, kita bisa mencarinya di editor. Kemudian kita pilih yang more windows. Kemudian kita pilih create features. Nah, selanjutnya kita klik yang bagian jalan nasional, kemudian kita klik line. Nah, kemudian kita akan mendigitasi mana yang jalan nasional. Seperti biasa, cara digitasi kita akan mengikuti garisnya. Pelan-pelan. Jangan sampai keklik double karena itu nanti akan membuat kita digitasinya terselesaikan. Nah, jika sudah, selanjutnya kita akan menyelesaikan atau finish sketch. Kita bisa menggunakan klik kanan, kemudian kita pilih finish sketch, atau kita langsung klik 2 kali di titik terakhir. Nah, selanjutnya kita akan memilih bentuk seperti apa jalan yang kita inginkan. Di sini saya akan memilih yang major road. Nah, di sini kita akan memilih yang major road. Kemudian selanjutnya kita bisa mengubah warna dan ukurannya. Nah, selanjutnya kita klik OK. Di sini berarti kita sudah membuat yang jalan nasional. Selanjutnya kita akan stop editing dulu. Nah, sudah. Nah, untuk langkah selanjutnya kita akan membuat layer baru, yaitu seperti biasa katalog, kemudian new shapefile, dan selanjutnya kita akan mendigitasi sungai yang ada. Kita pilih polyline juga, dan selanjutnya kita akan mengubah reference properties, special reference propertiesnya kita ubah menjadi geographic dan kemudian word WGS 1984. Kita OK.
Nah, selanjutnya sudah terbuat layer baru, yaitu layer sungai. Kemudian kita bisa start editing dan memilih sungai. Kemudian OK. Selanjutnya kita akan membuka create features. Kemudian kita pilih sungai, kemudian line. Kita digitasi sungai yang ada di Boyolali. Karena Boyolali ini adalah dataran tinggi, jadi sedikit sekali sungai yang ada di daerah ini. Jadi memang hanya beberapa sungai yang mengalir dari beberapa daerah menuju waduk saja. Kemudian kita digitasi semua sungai-sungai yang ada. Kita harus teliti juga. Seperti biasa, kalau semisal setelah kita memfinish sungai, memfinish digitasi tapi tidak dapat diklik 2 kali, kita bisa membuat klik kanan kemudian finish sketch. Oh ya, kemudian jika ada sungai yang berpotongan, itu nanti akan ada kotak yang itu nanti artinya itu akan nyambung gitu. Nah, akan ada kotakan kecil, namanya itu vertex. Tuh, ada kan? Nah, sungainya itu hanya berupa sungai kecil-kecil aja ya kalau di Boyolali. Nah, setelah kita mendigitasi sungai, kita akan bikin layer baru lagi. Kita bikin shapefile baru. Kita akan membuat jalan lokal atau jalan biasa atau jalan raya. Oh maaf, sebelum kita ke jalan raya, kita akan membuat penggunaan lahan terlebih dahulu. Kita pilihnya polygon. Kemudian kita reference dulu untuk spasialnya. Kita pilih geographic, word, dan WGS 1984. Kita klik OK. Sudah terdapat layer baru, yaitu penggunaan lahan. Langkah selanjutnya kita akan mendigitasi lagi untuk peta Boyolali ini. Kita zoom terlebih dahulu. Kalau bisa lebih besar karena akan lebih akurat. Nah, selanjutnya kita start editing terlebih dahulu. Kita pilih penggunaan lahan atau layer yang akan kita edit gitu. Kemudian kita klik OK dan kita buka create features. Kita pilih penggunaan lahan, polygon. Nah, selanjutnya kita digitasi titik-titik terluar terlebih dahulu, titik batas kabupatennya. Nah, jika sudah, kita akan cut polygon. Kita akan bagi-bagi per daerahnya. Pada peta kali ini saya akan lebih membuat ke arah bagaimana sebuah daerah tersebut dikembangkan di daerah Boyolali atau penggunaan lahan oleh sebagian besar warga di Boyolali. Apakah menggunakan
persawahan atau tegalan atau peternakan ataukah perindustrian ataukah sebagai daerah administrasi kabupaten sendiri gitu. Selanjutnya di sini juga saya akan mendigitasi waduk karena di Boyolali terdapat 3 waduk, yaitu Waduk Cengklek, Waduk Gedung Ombo, dan Waduk Desa Bagi. Waduk Cengklek sendiri terdapat di Kecamatan Ngemplak, kemudian Waduk Gedung Ombo ada di Kecamatan Kemusu. Selanjutnya Waduk Desa Bagi ada di Kecamatan Klego. Nah, kita cut poligon satu persatu. Ingat kemarin cut poligon itu, kalau untuk mengekat poligon itu, memotong poligon itu diawali dari titik luar kawasan dan diakhirinya juga di akhir luarnya. Kemudian setelah itu kita akan membuat shapefile baru, kita akan membuat jalan raya. Kita pilih polyline karena jalan raya itu bentuknya kalau disimbolin itu jadi garis ya. Jadi kita pilih yang polyline. Selanjutnya kita ubah spatial reference-nya menjadi kembali sama WGS 1984. Kita oke. Nah, selanjutnya yaitu kita akan start editing terlebih dahulu. Dan kita pilih jalan raya. Oke. Selanjutnya kita buka create features. Kita klik yang jalan raya, kemudian kita klik line, kemudian kita akan mendigitasi jalan-jalan raya yang ada di Boyolali. Sama seperti mendigitasi sungai dan jalan nasional tadi. Kita mendigitasi semua jalan raya yang ada di Boyolali. Nah, seperti ini nanti kan di Boyolali di jalan raya ini nanti akan banyak patahan-patahan atau penggabungan dari 2 garis gitu. Seperti ini nanti. Tuh. Nanti ada kotak kecil yang tulisannya vertex. Nah, jika sudah selesai, kita akan mengubah bentuk dari jalan raya tersebut. Kita menggunakan street biasa aja. Kemudian caranya kita klik di layernya, kita klik bentuknya, kemudian kita pilih dan kita atur untuk warna dan ukurannya. Nah, seperti ini penampakan peta yang sudah terdigitasi sungai dan jalan-jalannya, jalan raya dan juga jalan nasionalnya. Nah, untuk langkah selanjutnya yaitu kita akan proses ke pewarnaan, yaitu untuk menyimbolkan penggunaan lahan yang ada di Boyolali.
Nah, kita kan tadi belum ke atribut table, kita harus ke atribut table dulu untuk mengidentifikasi jenis-jenis penggunaan lahan yang ada di setiap kecamatannya. Pertama kita akan bikin file baru. Pertama kan kita sebelum file baru kita harus stop editing terlebih dahulu, kemudian kita klik yang add field, kemudian kita beri nama filenya apa. Di situ saya beri nama tata lahan. Selanjutnya yaitu kita akan fill kalkulator. Sebelum itu kita akan menyelek beberapa kawasan atau beberapa daerah yang akan kita beri nama. Misalkan di situ pertama saya mengambil Kecamatan Selo dan juga Cepogo. Kita klik kanan di tulisan tata lahan, kemudian kita pilih fill kalkulator dan kita akan menulis di bagian itunya tata lahan sama dengan, jangan lupa kita menggunakan petik 2, kemudian persawahan petik 2 lagi. Kemudian kita digitasi satu persatu. Di sini saya mengambil untuk peta tata lahan ini, di sini saya mengidentifikasi peta yang tersedia di aplikasi Google Earth. Jadi di sini saya menggunakan metode apabila di sebuah kecamatan, misalkan di kecamatan Sawit terdapat banyak sekali sawah yang ada tercantum di Google Earth atau tergambar di Google Earth, maka saya akan mengidentifikasikan bahwa kecamatan Sawit itu digunakan sebagai persawahan. Selanjutnya contoh lain, Kecamatan Teras di Google Earth itu terdapat banyak pabrik, maka di Kecamatan Teras akan saya asosiasikan sebagai tata lahan untuk perindustrian. Pokoknya kita fill kalkulator satu persatu sampai semua filenya itu terisi. Kemudian kita akan ke proses pewarnaan, kita klik kanan di bagian layer penggunaan lahan, kemudian kita pilih properties, kemudian kategoris, kita pilih yang tata lahan, kemudian kita klik add all values, kemudian kita bisa meng-uncheck list untuk all other values-nya, dan kita juga bisa mengubah warnanya dengan cara mengklik 2 kali di bagian yang ingin kita ubah. Contohnya yang awalnya tadi persawahan warna biru, kita ubah menjadi warna hijau, kemudian kita klik OK. Begitu pula dengan yang lainnya, kita klik kanan 2 kali, kemudian kita pilih warnanya sesuai apa yang kita inginkan dan sesuai dengan kenyataan di luarnya. Kayak kalau sawah itu hijau muda, kalau hutan itu hijau lebih tua. Atau kita apply dulu buat lihat hasilnya. Jika sudah sesuai, kita klik OK. Jika belum sesuai, kita bisa langsung ubah saja di situ. Kemudian kita klik OK lagi. Nah, kita dapat meng-uncheck list peta dasarnya dan sudah menjadi peta seperti ini. Kita checklist untuk layer sungai, jalan nasional dan jalan rayanya.
Kemudian selanjutnya kita akan masuk ke proses layouting. Kita menggunakan layout yang dari peta administrasi, masih bisa dipakai. Caranya kita ubah di bawah kiri, di bagian kiri bawah layarnya, kita ubah menjadi layout view. Nah, kemudian akan tampil layoutnya menjadi seperti ini. Selanjutnya itu kita akan, pertama kita zoom dulu terlebih dahulu biar lebih jelas. Atau kita bisa langsung aja. Kita zoom terlebih dahulu. Nah, akan terlihat semakin jelas. Kemudian kita akan mengedit tulisan-tulisannya, akan mengubahnya. Yang pertama kita akan mengubah judul. Caranya kita klik di bagian judulnya, kemudian klik kanan dan properties. Kemudian kita dapat mengubah judulnya dari peta administrasi Kabupaten Boyolali menjadi peta penggunaan lahan Kabupaten Boyolali. Kemudian jika sudah, kita klik OK. Nah, judulnya sudah terganti menjadi dari peta administrasi menjadi peta tata lahan. Kemudian kita ubah skalanya terlebih dahulu, yang karena skalanya menjadi receh karena tidak dikunci, tidak terkunci. Oleh karena itu kita ganti terlebih dahulu agar bulat menjadi 1:330.000. Langkah selanjutnya yaitu kita akan mengubah legenda. Karena kan yang awalnya tadi legendanya adalah batas kecamatan, batas kabupaten, kemudian kecamatan-kecamatannya, nama-nama kecamatannya sekarang akan kita ubah menjadi legenda dari peta tata lahan ini. Caranya kita delete terlebih dahulu legenda yang awal. Kita klik yang akan kita delete, kemudian kita klik aja delete. Jika sudah, kita insert, kita klik insert bagian atas, kemudian kita pilih legend. Kemudian kita pilih fill mana aja yang akan kita pilih. Jika tercantum namun tidak ingin kita pilih, kita bisa klik bagian itu, kemudian kita klik untuk menggeser ke bagian kolom kiri. Di sini kita ubah untuk tulisan legendnya menjadi legenda, kemudian kita samakan fontnya dengan font skala ukurannya, jangan sampai melebihi judul peta. Jadi kita bikin 10. Kemudian jika sudah, kita klik finish. Nah, ini baru loading. Selanjutnya akan muncul seperti ini.
Langkah selanjutnya itu kita klik kanan, kemudian convert to graphic. Jika sudah, kita klik kanan lagi untuk ungroup biar dapat diedit. Nah, jika sudah ke ungroup seperti ini, kita pilih mana bagian mana yang kiranya akan kita taruh berdekatan. Kita bisa groupin seperti jalan raya, sungai, dan juga jalan nasional. Namun sebelumnya kita mengatur terlebih dahulu letaknya. Nah, jika sudah, kita bisa groupin. Caranya kita pilih yang mana aja yang mau di group, kemudian dengan cara kita shift, kemudian kita pilih, kemudian kita klik kanan, kemudian kita pilih group, dan kita dapat memindahnya secara bersamaan. Untuk selanjutnya yaitu legenda tata lahannya. Pokoknya kita atur-atur biar rapi. Nah, jika sudah tersusun rapi, kita dapat mengubah size fontnya. Mungkin akan dikecilkan atau dibesarkan. Kita groupin terlebih dahulu biar lebih gampang editnya. Karena udah rapi. Kita tinggal mengatur bagaimana kita meletakkannya. Kita rapiin aja pokoknya biar lebih proporsional.
Nah, jika sudah, selanjutnya kita akan mengubah identitas. Pertama, kita akan menambahkan sumber yang tadi kan di awal di peta administrasi kita hanya bersumber hanya mendigitasi peta dasar saja. Kemudian di peta tata lahan kita menggunakan Google Earth sebagai referensi juga. Caranya kita klik sumbernya, tulisannya, kemudian kita klik kanan, kita pilih properties, dan di situ kita sudah dapat menambahkan sumber. Kita tulis Google Earth, peta Kabupaten Boyolali, Google Earth, peta Kabupaten Boyolali. Nah, selanjutnya kita klik OK. Nah, sudah. Kemudian kita rapikan terlebih dahulu untuk posisinya, biar untuk tetap berada di dalam kotak, jangan sampai keluar ataupun menyentuh, biar lebih rapi aja kelihatannya. Selanjutnya kita akan mengubah kata dikutip oleh menjadi dibuat oleh. Perbedaan antara kata dikutip dan dibuat ini, untuk dikutip itu apabila kita hanya mendigitasi dari peta dasar, kemudian kita tidak menganalisis dari peta-peta lain, nah itu kita berarti menggunakan dikutip oleh, seperti yang kita gunakan untuk peta administrasi. Nah, untuk peta tata lahan sendiri ini, saya menganalisis dari Google Earth dan kenyataan yang ada di lapangan. Jadi saya menggunakan kata dibuat oleh. Caranya kita klik di bagian dikutip oleh dan nama Aulia Alfiani Dewi NIM 2005635 tersebut. Kita klik, kemudian kita klik kanan, kemudian kita klik yang properties.
Kita klik di bagian dikutip oleh tersebut, kita klik kanan, kemudian klik properties. Selanjutnya kita mengedit kata dikutip oleh menjadi dibuat oleh. Untuk perbedaannya sendiri tadi sudah dijelaskan bahwa jika dikutip oleh itu hanya mengutip dari peta dasar, jika dibuat oleh itu mengutip dan juga kita menganalisis kenyataan di lapangan. Dan di sini saya juga menganalisis dari data yang tersedia di Google Earth. Kemudian kita rapi-rapikan agar lebih proporsional. Jika sudah, kita zoom to layer. Beginilah penampakan petanya yang terbaru, peta tata lahan. Kemudian di sini kita tidak perlu mengganti gridnya karena sudah dari peta administrasi. Kemudian langkah selanjutnya kita akan mengekspor map yang untuk menjadi JPEG. Caranya kita pilih file, kemudian export map. Selanjutnya, tunggu dulu. Dan akan muncul seperti ini. Kita pastikan untuk tipe dari filenya itu JPEG. Kemudian kita ubah namanya menjadi peta penggunaan lahan. Kemudian kita save. Jika sudah, berarti sudah berhasil dan proses pembuatan peta penggunaan lahan ini sudah selesai. Terima kasih sudah menonton video ini.